Halo, di video ini saya ingin membagikan pengalaman sekolah dan pendidikan saya di Indonesia dan di Amerika. Tempat dan waktu saya belajar itu sangat penting. Dan pada saat saya belajar di Indonesia, saya melalui TK ya, pertama-tama TK kecil, jadi 0 kecil, 0 besar. Pada saat itu saya berada di kota Tembagapura, Irian, Papua ya. Kota ini sangat khusus karena pada waktu saya dibawa ke sana oleh orang tua saya bersama kakak saya dan kakak-kakak dan adik. Kota itu baru saja diresmikan pada bulan Maret ya 1973 oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Kota ini dibangun oleh perusahaan Amerika bernama Freeport-McMoran yang berpusat di New Orleans, Louisiana. Tembagapura berarti kota tembaga karena di sana pada waktu itu Freeport-McMoran menambang tembaga. Tembagapura itu kota yang sangat khusus karena kota itu sangat terpencil ya di lereng atau di lembah puncak Jaya Wijaya, yang mana puncak itu juga memiliki bukan hanya tembaga tapi juga emas. Nah, di atas puncak Jaya Wijaya juga ada glasier ya, ada salju abadi. Kota Tembagapura diselubungi oleh hutan ya, hutan yang lebat. Dan kota ini dibangun dengan fasilitasnya yang lengkap. Saya ingat rumahnya berderetan ya, setiap street dari street 1 sampai street 25. Dan rumah-rumahnya semua itu bentuknya sama ya. Dan juga fasilitasnya semua sama lengkap ya. Di kota itu saya ingat ada sekolah, ada rumah sakit, ada gereja dan masjid, dan ada shopping centernya, ada bank, ada post office-nya, warehouse, dan juga banyak barak-baraknya di mana pekerja yang tidak mempunyai keluarga di sana, mereka tinggalnya di barak, tetapi yang punya keluarga tinggal di perumahan yang di Tembagapura. Jadi pada saat itu tahun 75 ya, 76 saya mulai kelas 0 kecil dan 0 besar ya. Di sekolah itu ada 2 gedung. Gedung dari TK sampai kelas 5 SD. Terus gedung satu lagi untuk kelas SMP ya. Kelas 6 saya ingat kelas 6 itu saya tuh berada di gedung yang baru ya, gedung ketiga. Tapi waktu kelas TK sampai kelas 5 kami berada di gedung yang berwarna coklat ya, gedung pertama itu. Di sana saya ingat guru-guru saya ya, Ibu Hudiono, Bu Risa Masu, Ibu Silaen, Ibu Pasaribu, dan pada waktu itu kelas 1, kelas 0, 1, 2, dan 3 kami tuh
berada di dalam kelas ya. Nah, kelas-kelas itu berada di satu gedung itu ya. Jadi kami berada di dalam kelas bersama guru ya. Tapi pada waktu kelas 4 saya ingat ada yang ganti ya, karena waktu itu guru-guru kami itu yang bergantian datangnya. Jadi kami tinggal di kelas, satu kelas, tapi guru-guru matematika gantian datang ya, dengan guru biologi, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, agama, dan PMP ya, itu salah satu mata pelajaran yang diberikan pada kami pada saat itu. Jadi saya tuh ingat ya, ada juga helikopternya, helipad, lupa lelah ya, ada lapangan yang besar buat 17 Agustus atau lapangan sepak bola, ada rekreasi hall ya, terus ada lapangan tenisnya, ada tempat bermainnya ya. Semua ini dibangun oleh Freeport, dan untuk bersekolah ya, TK sampai 3 SMP itu kita enggak pernah bayar ya, khususnya enggak pernah bayar. Jadi itu sudah termasuk ya, dengan cuti 2 kali 1 tahun ya. Nama sekolah saya adalah Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya, YPJ. Seperti saya bilang itu dari TK sampai 3 SMP. Dan kelas-kelasnya di dalam gedung-gedungnya, 2 gedung. Dan saya juga ingat kami tidak memakai seragam dari kelas TK sampai kelas 6. Kecuali waktu kelas 4, saya ingat kami itu ada drum band. Ya, jadi saya main tenor drum ya pertama kali. Di situ kami dibelikan instrumen ya, dan juga pakaiannya juga semua berwarna merah dan bawahnya putih ya. Juga ada topi, ada bulu-bulunya di depannya, ada mayoretnya, dan kita ada snare drumnya, terus pianika, suling, seingat saya. Dan juga saya aktif ya, suka menyanyi di panggung acara Setembagapura 17 Agustus gitu ya. Kalau juga 17 Agustus ada aktivitas-aktivitas yang rame-rame gitu. Juga saya sudah ya diajar juga di rumah ya untuk bisa kerja gitu ya. Jadi saya bangun tuh pagi-pagi sekali, jam 4 pagi saya sudah bangun. Karena saya suka sekali bangun jam 4 karena di dekat rumah saya itu ada masjid ya. Jadi saya tuh sembahyang pagi tuh saya udah bangun juga ya. Setelah itu saya membantu untuk membersihkan rumah atau buat sarapan ya, di sana di Tembagapura. Mama saya juga ngajarin saya untuk memasak atau membuat kue-kue ya, karena mama saya tuh pintar masak dia. Nah, setelah saya masuk SMP kelas 1 tuh baru saya ingat kita ada seragam, baju putih di atas sama biru di bawah ya, dengan dasi, topi. Kita selalu ada upacara bendera ya. Saya ingat waktu itu kepala sekolah kami adalah Pak Pasaribu pertama, terus Pak Risa Masu kedua. Jadi saya tuh suka sekali sekolah ya, dan suka disiplin,
tahu kerja juga, dan tidak terlalu banyak gangguan ya, karena TV itu belum ada sampai tahun 78 gitu ya buat saya di rumah. TV-nya juga mulanya tuh dari jam 6.30, terus jam 9 saya udah tidur. Jadi itu menjadi landasannya yang kuat buat saya. Dan juga di waktu di SMP itu ya, kelas 1, 2, 3 kita tuh pindah-pindah kelas ya. Jadi itu udah terbiasa dengan transisi dari satu ke kelas yang lain. Saya tuh ingat guru-guru saya yang paling saya sayang tuh Pak Hudiono ya, kelas 5. Senang bercerita tentang Bandung Bondowoso atau sejarahnya Candi Prambanan ya, atau cerita Mahabharata gitu. Pak Hudiono tuh paling enak sekali kalau bercerita. Juga guru-guru lainnya saya ingat Ibu Bapak Harigalu, Pak Simamora dan Ibu, Pak Silain dan Ibu ya, Pak Dadan, Iskandar dan Ibu, Pak Utun ya, dan guru olahraga Pak Niko Marwanaya ya, semua guru-guru saya yang baik-baik ya semua. Saya berterima kasih dengan jasa mereka, dengan cara pendidikan yang saya sudah dapat ya di Tembagapura. Nah, jadi transisi saya tuh dari Tembagapura ke Amerika tuh begini ya. Jadi tahun 84 Ibu Loman tuh adalah seorang ibu yang datang dari Amerika. Ya, perlu diketahui Tembagapura itu juga pekerjanya bukan hanya orang Indonesia, tapi semua tuh datang dari berbagai bangsa ya, dari seluruh dunia. Ada yang dari Australia, dari Filipina atau Korea, ya, Puerto Rico, ya, banyak orang-orang yang datang bukan hanya dari Indonesia. Jadi kami tuh internasional ya di Tembagapura itu. Saya ingat bapak saya kadang-kadang datang ya ke rumah bawa teman-teman yang orang-orang bule ya kita bilangnya juga. Kami sering kelupa lelah di sana berkumpul ya, dan juga bertemu dengan orang-orang asing. Nah, pada saat itu seperti saya bilang Ibu Loman suaminya insinyur ya di Esberg ya. Dan pada waktu itu Ibu Loman suka mengundang ibu-ibu rumah tangga orang Indonesia untuk datang ke rumahnya dan di les bahasa Inggris ya. Dan saat itu setelah dia sudah mengundang ibu-ibu, dia juga mengundang anak-anak yang mana dikasih les bahasa Inggris. Dan pada tahun 86 itu saya sudah kelas 2 SMP. Dan pertama kali saya itu bertemu dengan Ibu Loman karena saya ikut juga les ke rumahnya dengan anak-anak yang lainnya. Juga saya ingin tekankan juga ya bahwa karena saya itu suka bekerja ya, suka disiplin dan tahu, maksudnya suka belajar gitu ya. Saya juga suka dapat piala ya, juara gitu. Kadang-kadang juara 1, 2, atau 3. Teman-teman saya seperti Alfian ya, Triwi, Effendi dan teman-teman lainnya ya, Ellen dan Vince, Elizabeth ya, Denny, Once, banyak sekali teman-teman saya ya di sana. Yang mana ya setelah saya pindah ke Amerika tuh ya, saya tuh senang karena kami masih bisa berkomunikasi dengan surat. Jadi pada tahun itu 86 saya mengambil les ya sama Mrs. Loman. Dan pada tahun 87 itu saya sudah naik kelas 3 SMP. Dan setelah kelas 3 SMP kita harus keluar ya, harus meninggalkan keluarga kami semua untuk datang untuk melanjutkan sekolah ke SMA.
Ada yang ke Jakarta, Ujung Pandang, ya, Kalimantan, Jayapura, Manado. Kita itu tersebar ya kemana-mana. Jadi teman-teman yang sudah saya temani itu ya dari TK atau sebelum TK tuh akhirnya harus pisah ya. Kita harus berani belajar berpisah. Dan pada saat itu saya tidak ada angan-angan atau impian untuk ke Amerika. Tapi pada tahun 87 itu sebelum kami tamat ya dari 3 SMP itu, Ibu Lomen itu datang ya sama Bapak ke rumah saya. Um, pada waktu itu kami distrik 20 ya. Datang ke rumah dan ayah saya pada waktu bekerja, jadi hanya mama saya sama saya aja ya di rumah. Terus Ibu Loman menerangkan bahwa ada temennya ya yang tinggal di Vermont, mereka dari Vermont, jadi sahabat mereka itu ingin menghost gitu ya, ingin um, mengundang ya siswa yang yang mau belajar ya di Vermont gitu. Dan dia memilih saya gitu, jadi saya tuh shock ya, kejut tapi senang juga karena saya mau belajar dan saya ingin sekali ya ke Amerika waktu itu. Keluarga di Amerika di Vermont itu adalah keluarga Mays, dan keluarga Mays dan keluarga Loman tuh sudah mengetahui ya satu sama lain sejak mereka tuh masih muda dulu ya. Jadi saya tuh anak Tembagapura pertama yang dikirim ke Amerika dengan melalui Mrs. Loman ya. Saya di ongkosnya semua ditanggung penuh ya dengan dengan penerbangannya ya dari Australia ke Vermont. Saya berangkat melalui Timika, terus dari Cairn saya berangkat dengan Qantas ya. Dan itu juga ya waktu itu saya sendiri, jadi memang kaku tapi juga ya berani, tapi juga takut-takut ya di dalam hati saya. Aduh, ini apa bener ya ini, saya ini berjalan sendiri ya ke sana gitu. Nah ceritanya ya Mrs. Loman itu dengan Mrs. Mays, keluarga Mays ini mempunyai anak perempuan ya. Tadinya mereka tuh punya 3 anak, tapi anak perempuan mereka satu-satunya itu meninggal pada waktu umur 19 tahun. Di dalam kendaraannya ada kecelakaan. Jadi sedih juga ya ceritanya. Tapi mereka setelah beberapa tahun kemudian ingin mengadopsi anak dari Filipina, tapi gagal. Jadi Mrs. Loman menganjurkan untuk menghost anak sekolah ya dari Tembagapura gitu. Jadi saya tuh rencananya ke sana ya, ke Vermont itu untuk 1 tahun. Tapi waktu saya sampai di sana ya, saya pada waktu itu bulan Juni ya, summer, jadi udara tuh memang hangat ya, seperti di Manado atau di Jakarta gitu ya. Summernya itu banyak buah-buahannya juga di sana ya, musim berbuah gitu ya. Jadi buah beri, buah strawberry, buah blueberry ya, macam-macam berry. Jadi saya tuh shock juga waktu sampai di sana ya, karena saya tuh kaget lihat wilayahnya, wilayah peternakan ya. Jadi banyak sapi-sapinya, banyak gunung-gunungnya, banyak hutannya ya di sana. Dan saya juga kaget loh, ada nyamuknya juga ya di sini ya di Amerika gitu. Karena yang saya biasa lihat di TV itu hanya Los Angeles ya, New York dan San Francisco. Jadi waktu saya sampai di sana tuh kaget ya, banyak ladangnya, ladang jagung gitu.
dan juga rumahnya tuh berjauh-jauhan gitu. Jadi pertama kali tuh shock ya, makanannya juga saya shock karena biasa makan makanan mama saya ya yang pedes-pedes. Sampai di sana mama saya di sana ya, mama asuh tuh nggak masak, jadi um, susah juga ya waktu itu mau cari makanan pedes, nggak ada, hanya makan hamburger gitu atau pasta ya, atau hot dogs. Juga ya komunikasi saya pada waktu itu kaku ya, jadi uh, masih pemalu sekali, jadi saya tuh jarang ya bicara. Selama 3 bulan tuh saya nggak ngomong, nggak belum bisa bicara, jadi cuma yes atau no gitu ya. Juga nunjuk-nunjuk ya, ini apa ini itu. Papa saya untungnya kasih saya tuh kamus yang tebal, jadi tuh saya tuh rajin sekali ya lihat kata-kata semua di kamus. Um, saya juga waktu itu pergi ke Vergennes Union High School ya, sekolah saya di sana. Itu gedungnya besar banget ya. Jadi seperti di Tembagapura, cuman gedungnya ini lebih besar lagi ya. Semua kelas-kelas dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 5 grade level ya ada di situ. Um, jadi saya waktu ke sana itu kelas 10 ya, kelas persamaannya satu SMA gitu. Um, tapi ya di sana ya itu um, ada lokernya gitu, jadi saya tuh bisa taruh buku-buku atau backpack saya ya waktu masuk ke kelas gitu harus taruh karena banyak ya kelas-kelas yang saya harus mata pelajarannya gitu, jadi nggak semua saya bawa gitu, jadi ada loker-loker gitu. um, Guru-gurunya juga baik-baik ya, sangat sangat helpful ya. Saya juga berteman dengan anak-anak di sana. Saya anak Indonesia pertama yang ya, yang mereka pernah lihat ya di sekolah itu. Jadi mereka tuh agak kaget juga gitu, siapa ini ya, rambut hitam ya, semua tuh banyak padanya orang putih ya, terus saya tuh yang kulitnya melinjo gitu ya. Orang Indonesia pertama. Jadi tata caranya juga ya beda. Itu harus lihat mata dengan mata gitu. Padahal saya tuh pemalu ya. Guru-guru tuh kalau bicara tuh ya berdiskusi ya, belak-belakan gitu ya. Um, Harus jujur gitu ya. Kalau nggak suka bilang nggak, kalau suka bilang iya gitu. Jadi selama 6 bulan itu tuh saya belajarnya tuh aduh giat sekali ya. Saya bangun pagi-pagi karena udah biasa bangun pagi di Tembagapura, sama juga di Vermont saya bangun pagi-pagi belajar ya. Sekolah, terus di sekolah pulang sekolah tuh belajar lagi gitu. Orang tua asuh senang ya juga dengan saya, kami cocok sekali ya di rumah karena saya juga suka membantu ya di rumah. um, dan anak-anak juga, anak-anak kakak-kakak laki-laki saya semua tuh sana sahabat, mereka tuh di college ya, jadi seneng ya datang ke rumah gitu. um, Tata caranya juga beda ya, seperti saya bilang tadi, suka ngomong sama orang tua saya yang di Indonesia, tapi karena mahal ya telepon waktu itu, jadi menulis surat ya saya selalu. Dan saya juga berterima kasih karena orang tua saya tuh sering menulis surat sama saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, dan juga teman-teman ya. um, Walaupun saya tuh rindu sekali untuk melihat, tapi surat-surat selalu menghibur saya. um, Juga ya pada waktu itu saya ingat Mrs. Loman juga ya membawa adik saya um, ke Vermont ya. Pada waktu saya tuh udah hampir selesai kelas 3 SMP, SMA ya. Dan waktu itu sudah ada beberapa anak Indonesia juga yang datang ya. Setelah uh, saya datang pertama kali dan sekolah selama 2 tahun ya di Vergennes. Terus Mrs. Loman membawa beberapa lagi dari Tembagapura pada waktu itu, termasuk adik saya. Um, jadi memang SMA saya tuh memang sangat berkesan ya, karena guru-guru saya tuh baik sekali.
Saya tuh suka sekali belajar ya, belajar sejarah atau caranya guru-guru menerangkannya, saya suka sekali. Um, dan mereka juga sangat baik pada saya. Dan angka-angka saya juga bagus-bagus, jadi kami tuh ada hubungan yang baik sekali ya. Yang mana saya juga aktif di sekolah karena saya tuh ikut tim ya, tim softball atau ikut play gitu ya, drama musical juga nyanyi ya. Jadi banyak sekali yang saya juga aktif di sana ya. Lalu pada saat saya tuh sudah mau selesai ya SMA, orang tua asuh bilang, kamu tuh angka-angka kamu tuh bagus-bagus ya, kamu tuh bekerja keras. Dan saya tuh ingin kamu tuh berhasil gitu. Bagaimana kalau kamu tuh masuk aja lanjutkan ke universitas di sini? Um, Kalau bisa kamu apply ya, karena di universitas juga ada yang bisa memberi beasiswa. Um, jadi saya tuh bersemangat gitu ya, aduh saya pingin menyelesaikan ya, bisa dapat sarjana satu saya di Amerika, dan saya apply ya ke 3 sekolah ya. Dan yang mana ketiga sekolah juga memberikan beasiswa ya, scholarship, dan saya memilih Middlebury College karena memberi scholarship saya yang penuh ya selama 4 tahun. Itu juga saya mengalami transisi lagi ya, karena dari rumah asuh orang tua asuh saya yang mana saya udah tinggal selama 3 tahun, sekarang untuk pindah lagi ke dormitory, cuman bedanya nggak jauh sekali ya, nggak jauh seperti pindah dari Indonesia ke Amerika. Dan lagi ya saya ingat apa pertama-tama ya, tahun pertama waktu di Middlebury College itu waduh susah banget ya, subjek-subjeknya ya, mata pelajaran semuanya tuh pada intens ya, lebih sulit lagi dari high school untuk menulis ya, membaca, itu teks-teksnya lebih banyak lagi ya, bahasanya lebih akademik, bahasanya tuh lebih tinggi lagi. Jadi saya tuh sibuk sekali belajar ya, selalu waktu itu selalu saya pakai untuk belajar. Tapi di sana juga di college itu mereka memberikan kesempatan untuk bekerja ya. Jadi saya bekerja di perpustakaan. Jadi sambil bekerja ya 30 jam per minggu gitu saya tuh belajar juga ya. Dan 4 tahun ya saya selesai mendapat sarjana satu saya ya dalam bidang sosiologi dan kesenian. Juga yang saya ingin sampaikan ya, sekolah ini tuh termasuk kecil karena murid-muridnya cuma 2.000 orang ya, dan semua tuh bukan hanya orang Amerika ya, orang-orang internasional juga, anak-anak internasional tuh diterima ya, seperti saya dari Indonesia dan juga berbagai-bagai bangsa ya, dari India, dari Afrika, dari Korea, Jepang ya, segala dari segala bangsa di dunia ya. Yang saya ingat itu ya, saya tuh harus tekun ya dengan mencari resource ya, dengan untuk membantu saya tuh melampaui atau melalui kesulitan seperti di sekolah ya, untuk tutor gitu ya, mesti harus cari, dan saya juga belajar untuk mencari resources ya. Nah setelah 4 tahun itu saya selesai sekolah saya di Middlebury College, dan pada saat itu ya Mrs. Loman pada saat itu juga Mrs. Loman juga ya yang menganjurkan saya untuk mengambil practical training saya ya, latih kerja saya di New Orleans, di Freeport, McMoran ya. Dan
selama 8 bulan saya di Louisiana, di Freeport McMoran ya, di New Orleans. Dan saya sempat ya, jadi selama saya itu sejak saya dari SMA, pertama kali baru pulang ya waktu saya ke Tembagapura tahun 95. Itu waktu saya ada practical training saya ya. Dan pada waktu saya kembali dari Indonesia ya, saya kembali ke New Orleans, tapi dari sana saya langsung ke California, yang mana saya melanjutkan studi saya ke Azusa University, Azusa Pacific University ya. Saya di offer kerja karena saya mempunyai bachelor degree ya, saya mempunyai sarjana 1 dari Amerika, dan juga saya berbahasa Indonesia, orang Indonesia. Dan pada saat itu di wilayah saya itu banyak sekolah ya, yang banyak orang Indonesianya juga, dan saya diterima di offer kerja untuk di sekolah ya, untuk taman kanak-kanak sampai ke kelas 12. Tapi dengan catatan saya harus mengambil credential saya di Azusa Pacific University. Jadi setelah saya selesai ya dengan tekunnya, saya tuh bekerja siang malam tuh saya ke sekolah. Selama 2 tahun ya, saya mendapat akhirnya sarjana 2 saya, master saya di education. Jadi banyak juga ya liku-likunya, tapi dengan kesabaran dan ketekunannya, dan saya bersyukur kepada Tuhan juga karena dengan doa ya, dan dengan dorongan ya, solusi menghadapi kesulitan itu ya, teman-teman, teman kerja ya, keluarga, dan juga keyakinan saya ya, saya bisa selesai dan bisa mendapat pendidikan dari TK sampai ke sarjana 2. Itulah ya pengalaman saya sekolah dan pendidikan saya di Indonesia dan di Amerika. Semoga Anda yang pelajar-pelajar di mana saja Anda berada, boleh ini menjadi mungkin motivasi ya untuk belajar, untuk mendapatkan cita-cita. Terima kasih.